Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muhimmatul Umami SSI MSI dan teman-teman biologi B yang kami banggakan, saya Dea Olimpiana dengan nama ilmiah Lontura leucogastroides bersama dengan rekan saya Halia Hikmatul Askia dengan nama ilmiah Kappa aegagrus. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu dengan judul Superkelas Tetrapoda kelas amfibi. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materinya, yaitu pada superkelas Tetrapoda. Nah, tetrapoda merupakan genatostomata dengan anggota tubuh berpasangan, masing-masing dengan 5 jari. Kepalanya mempunyai leher dan dapat digerakkan secara bebas kecuali pada amfibi. Kelompok hewan ini juga memiliki lubang hidung dalam yang terbuka ke arah rongga mulut. Respirasi terutama melalui paru-paru, memiliki satu kantung anatomis terdapat pada amfibi dewasa, sedangkan pada reptilia, apes, dan mamalia terdapat pada saat masih embrio. Kebanyakan hidupnya itu di darat, dan beberapa jenis juga ada yang di air sebagai tempat hidup sekundernya. Tubuhnya ditutupi oleh kulit yang lembab untuk pada amfibi, sedangkan pada reptil ditutupi dengan sisik, pada apes ditutupi bulu, dan pada mamalia ditutupi oleh rambut. Kelas tetrapoda berdasarkan struktur anatomi dan morfologinya terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas amfibi, reptilia, apes, dan mamalia. Kemudian untuk amfibi sendiri, pengertiannya yaitu merupakan tetrapoda yang memiliki kulit tak bersisik. Ada kelenjar epidermis untuk menjaga agar permukaan kulitnya tetap lembab, dan juga penting untuk pernapasannya. Amfibi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena itu amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai 2 bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Amfibi dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali di kutub. Mereka menempati jumlah habitat yang berbeda-beda seperti hutan, kolam, dan danau. Mereka juga ada yang di daerah berumput, di lereng, pegunungan tinggi, bahkan ada juga yang di gurun. Meskipun amfibi dewasa dapat bertahan hidup selama periode kemarau panjang, umumnya mereka membutuhkan tempat-tempat lembab seperti sungai dan kolam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lanjut kepada presentator kedua, yaitu Halia Hikmatul Askia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 ordo dari amfibi, yaitu Gymnoponia, Caudata, dan Anura. Yang pertama yaitu ada Gymnophiona. Ordo Gymnophiona dikenal juga sebagai Cecilia. Ordo ini terdiri atas 10 famili dengan total spesies mencapai 200 jenis. Amfibi anggota ordo Gymnophiona yang hidup di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, adalah dari genus Lyctiopis sp. Cecilia paling dekat hubungannya dengan salamander dalam subkelas Lysampibia. Ordo ini dianggap unik di antara amfibi karena tidak memiliki tungkai. Namun Cecilia tetap dianggap tetrapoda karena berevolusi dari nenek moyang berkaki 4. Cecilia dicirikan dengan bentuk tubuh panjang mirip cacing dan kebanyakan ditemukan di Amerika Serikat, dan banyak ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, dan Asia Selatan. Cecilia hidup di bawah tanah dan di air serta memiliki tengkorak kuat yang memungkinkan mereka menggali
menggali jauh ke dalam tanah. Hidup di dalam tanah membuat Cecilia jarang terlihat, sehingga belum terlalu banyak dipelajari, terutama bila dibandingkan dengan katak dan salamander. Cecilia memiliki mata yang hampir tidak berfungsi, hanya seperti titik pada kepala. Hewan ini memiliki ekor yang sangat pendek dan memiliki paru-paru yang digunakan bersama dengan kulit untuk bernafas. Terdapat sekitar 170 spesies yang dibagi menjadi 6 famili yang berbeda. Beberapa spesies bisa tumbuh hingga panjangnya yaitu 1,5 meter. Selanjutnya yang kedua yaitu ordo Caudata. Salamander yang masuk dalam ordo Caudata mencakup jumlah spesies yang jauh lebih sedikit daripada ordo Anura. Terdapat sekitar 420 spesies Caudata yang dibagi menjadi 10 famili berbeda. Istilah Caudata berasal dari kata Latin cauda yang berarti ekor. Ia menyiratkan bahwa spesies di bawah kategori ini memiliki ekor. Ekor Caudata hampir sama dengan panjang tubuh, dan pada beberapa spesies seperti Oedipina memiliki ekor yang sangat panjang. Ekor yang berkembang baik memungkinkan Caudata berenang dengan baik pula. Caudata juga memiliki 4 kaki yang digunakan untuk berjalan, dengan pengecualian Sirene yang tidak memiliki kaki belakang. Beberapa dengan Anura, spesies ini tidak dapat melompat melainkan hanya dapat berjalan. Selain itu, keempat tungkai Caudata relatif pendek dan berukuran hampir sama. Caudata bervariasi dalam ukuran. Andreas Davidius merupakan Caudata yang ukuran mencapai 1,8 meter dan merupakan amfibi terbesar. Salamander kadal air, waterdogs, Muldopis, Sirene, dan Ampiuma adalah contoh spesies dalam ordo Caudata. Salah satu karakteristik salamander yang tidak biasa adalah kemampuannya untuk meregenerasi tungkai yang hilang akibat pemangsa. Salamander juga bisa menembakkan tulang yang disebut tulang hyoid yang terletak di daerah mulut ketika sedang berburu mangsa. Tulang tersebut dikeluarkan bersama dengan lidah yang lengket. Setelah proses ini, tulang ditarik kembali ke dalam mulut menggunakan otot-otot tubuh. Selanjutnya itu ada dari ordo Anura. Istilah Anura berarti tidak memiliki ekor, yang menunjukkan bahwa amfibi jenis ini tidak memiliki ekor. Terdapat sekitar 4.500 spesies yang menjadi anggotanya, membuat Anura menjadi ordo dengan anggota terbanyak. Mereka ditemukan di seluruh dunia dengan ukuran mulai dari beberapa milimeter hingga 60 cm. Anura berbeda dari dua ordo lainnya karena spesies anggotanya memiliki 4 kaki dengan kaki belakang lebih panjang yang digunakan untuk memanjat dan melompat. Spesies ordo Anura umumnya melakukan fertilitasi eksternal. Penyatuan sel kelamin jantan dan betina terjadi di luar tubuh betina. Katak dan kodok merupakan contoh anggota Anura. Meskipun keduanya nampak serupa dalam banyak hal, namun terdapat pula karakteristik yang berbeda. Katak memiliki kulit halus dan lembab. Meskipun memiliki paru-paru, katak bisa pula menggunakan kulit untuk bernafas. Kedua mata katak menonjol dan bisa ditarik ke dalam. Katak memiliki kaki belakang berselaput yang membantu mereka saat berenang, melompat dan memanjat, serta menghabiskan banyak waktu di dalam air. Katak biasanya memiliki gigi di sisi atas mulut. Gigi ini tidak digunakan untuk mengunyah karena katak menelan makanan. Secara utuh, katak menggunakan gigi untuk menahan mangsa di mulut sebelum menelannya. Di sisi lain, kodok adalah jenis khusus dari katak yang memiliki kulit kasar, berkutil, serta kering sehingga mampu hidup di daerah kering. Tungkai belakang kodok juga lebih pendek yang memungkinkan mereka berjalan di daratan.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.